Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sweet, apa kabar kalian semua? Semoga tak pernah ingkar janji seperti Merapi. Sepeda motor matic umumnya dipakai di perkotaan karena kepraktisannya. Ya selain dia nyaman, itu kan nggak bikin pegel badan ya. Ya jadi enjoy lah buat perjalanan karena enak, praktis, nggak perlu ngoper-ngoper gigi gitu kan. Nah di samping saya ini merupakan salah satu sepeda motor matic. Nah, kalau kamu kapan ya di samping aku? Kok sepeda motor terus yang di samping, sama mobil terus? Oke, ini dia Vario 150 tahun 2015. Masih bersama saya Abizar dan kalian sedang menonton Sweet Otomotif. Make it sweet. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan modifikasi apa saja yang sudah dilakukan pada sepeda motor ini, pada Vario ini. Nah, siapa sangka ya, sebelumnya itu Vario pertama kali masuk ke Indonesia itu bentuknya yang kayak itulah, yang kayak gini itu, dengan mesin kapasitas 110 cc ya, bentuknya kayak gitu. Menurut saya sih cocoknya digunakan oleh emak-emak ya, buat ke pasar, buat belanja, buat nganterin anak ke sekolah, kayak gitulah. Kalau dipakai sama anak-anak muda itu kan masih, ya sekarang mungkin banyak tapi kurang lah ya. Nah kemudian muncul Vario yang berkapasitas mesin 125 cc. Nah itu yang sudah injeksi, atau di Honda itu disebutnya PGM-FI. Nah dia bentuknya mulai melebar, mulai membesar, yang otomatis menjadi menambah untuk penyimpanan ya, untuk bagasi, begitu menjadi lebih praktis lah. Nah setelah itu Honda mengeluarkan Vario 150 pada tahun 2015. Nah ini dia yang pertama keluar, Vario 150. Nah ini bentuknya sudah lancip-lancip begini. Kalau dipakai sama anak muda gitu kan lebih pantas ya, dipakai untuk semua kalangan lah, lebih pantas ini. Anak muda masuk, emak-emak masuk, bapak-bapak masuk. Nah, bahkan banyak digunakan oleh ojol, sampai ada meme-nya itu untuk motor ini sama ojol itu berhubungannya. Tentu saja ya, motor ini banyak yang pakai. Nah, karena yang pakai banyak, jadi ya otomatis biasanya itu ketersediaan aksesoris untuk variasi seperti itu banyak yang disediakan untuk Vario 150 yang keluaran awal ini. Nah, tinggal pilih-pilih nih apa aja yang mau dibeli buat dipasang di motor kalian, motor Vario 150 ini. Oke Sweet, kita mulai membahas modifikasinya. Kita mulai dari depan dulu seperti biasa. Nah ini di sini untuk spion itu diganti yang model bar N ya, yang seperti ini ya, modelnya seperti ini. Dan ini warnanya dipadukan seperti warna velgnya agar selaras seperti itu, senada. Nah untuk di sini ini visor, dia visornya ini ditempelin lagi. Ini yang bawaannya masih ada, cuman dilem, diganti, bukan diganti sih, ditumpukin lah, pakai visor yang bentuknya kayak gini nih, lebih tinggi sedikit, lebih panjang, lebih ramping ya. Ya seperti itulah bentuknya, bisa dilihat. Nah kita turun sedikit di sini di bagian lampu. Ini untuk headlampnya dia sudah diganti menggunakan HID projector dengan speknya yaitu HID-nya 35 watt bersama balasnya 35 watt juga. Nah dia menggunakan mereknya itu AS yang 2 inch. Nah kalau kalian masih belum paham mengenai lampu proyektor, bisa dicek di video yang di sini nih, ada di sini, bisa dicek ya. Itu seperti ini lampunya. Nah untuk memasang lampu proyektor seperti ini di Vario itu ukurannya jelas yang kecil ya, 2 inch lah. Itu kalau ditanya harus buka, harus nyoak-nyoak atau membongkar reflektornya, itu nggak perlu. Yang perlu dilakukan untuk
mengganti lampu Vario 150 ini adalah reflektor bawaannya itu dicopot, cukup dicopot aja bersama lampu LED bawaannya itu dicopot. Nah, oke. Seperti itu ya untuk lampu depannya, lampu utamanya. Nah, di sini untuk lampu alis di sini dia sudah diganti menggunakan lampu yang kayak model-model lampu selang gitu. Nah, ini warnanya sudah diganti ya, kan bawaannya putih, diganti warna merah. Dan juga ini lampu alisnya ini dia dibuat rangkaian flip-flop sama lampu seinnya. Di sini lampu sein masih bawaannya masih bolam ya. Jadi kalau kita ngesein itu lampu alisnya ini ikut berkedip bergantian dengan lampu seinnya. Nah, oke, untuk lampu seperti itu ya. Kita ke bawah sini ada, kan biasanya kalau bawaannya Vario itu bawaan Smomatic lah, itu spakbornya ada di sini. Nah, ini sudah diganti menggunakan spakbor seperti ini, lebih sporty ya. Kayak karena ini menggunakan spakbor yang model-model Ninja 250 yang FI, jadi terlihat lebih sporty. Yuk dilanjut, sekarang kita ke bagian samping dari Vario 150 ini. Oke, dimulai dari joknya dulu ya. Ini joknya untuk bentuknya itu busanya sudah di custom lagi, dibentuk ulang menjadi seperti ini. Lebih pendek supaya lebih terlihat ceper. Nah, bentuknya juga lebih sporty nih. Untuk diceperin itu juga yang depan sini dikurangin, yang atas itu kurangin sedikit. Jadi dari depan sama belakangnya ini ada jaraknya ya, jarak ketinggian yang lumayan, jadi terlihat lebih sporty. Nah, untuk kulitnya jok sendiri dia juga sudah diganti nih yang kayak gini. Dan bagian depan sini dia beda ya dari yang untuk diduduki. Ini agak lembut-lembut gimana gitu ya, yang sini kasar-kasar enak gitulah. Ya nggak kasar sih, cuma ya biar nggak licin gitu. Nah, di sini juga ditambahin jahitan-jahitan asli nih, yang warnanya juga kuning supaya senada dengan warna yang dikombinasikan dengan sepeda motor ini. Nah, menurut ownernya, dengan jok yang sudah di custom seperti ini, bentuknya busanya sudah seperti ini kan, dan kulitnya juga diganti yang kayak gini, itu menurut ownernya posisi duduknya lebih enak dan tidak licin, tidak kepleset gitu ya. Kalau misal ada boncengan gitu kan kepleset gitu nggak enak, jadi ke depan-depan itu, yang di depan juga nggak enak kepleset, mosok mau bablas ke sana kan nggak enak. Nah, oke, untuk bodi sampingnya ini, untuk bodi masih ori bawaannya ya, dari mulai depan sini, bodi belakang sini, di sini itu masih bawaannya semua bawaan dari pabrik, masih original. Untuk ini juga ya, kalau biasanya sih disebutnya behel atau bagel lah ya, ini masih bawaannya. Dan juga untuk knalpot dia masih standar bawaannya, belum diganti. Yuk dilanjut lagi, kita sekarang ke bagian belakang. Mulai dari lampunya dulu ya. Ini dia smoke-nya itu bukan karena diganti mikanya yang smoke gitu ya, dia itu di skotlet yang hitam smoke gini, jadi lebih terkesan sporty. Nah, untuk lampunya yang di dalam ini dia diganti yang LED ya, bawaannya kan masih bolam itu, diganti yang LED yang kelip-kelip gitu. Ini kan ada 3 lampu, nah itu gantinya juga harus 3-3-nya itu. Nah, untuk spakbor dia masih bawaannya, dia masih bawaan semua lah. Ini yang diganti cuman lampu dalamnya doang. Untuk semuanya yang di belakang ini masih original bawaan pabrik. Yuk dilanjut, sekarang kita ke bagian kaki-kaki dan pengereman. Pengeremannya dulu ya, ini masih original semua bawaan pabrik, dari rem depan maupun belakang. Bisa dilihat ya, masih ori semua, bawaan semua, dari cakramnya, piringannya itu, terus dari kalipernya, dari atasnya sini juga masih original, masternya ini, dan juga handle-nya. Belakang juga masih tromol, masih bawaannya.
Nah, oke. Sekarang kita ke velg depan dulu ya. Ini dia pakai merek Delcavic. Sebelumnya dia juga pernah diganti menggunakan velg Kemco. Nah, untuk depan ini ukurannya 2,15 inci lebarnya. Untuk diameternya masih menggunakan 14 dan dibalut ban dengan profil 180 R14 dengan merek bannya itu Zeneos yang tipenya ZN62. Nah, untuk memasang velg ukuran 2,15 ini 2,15 dengan yang dibalut ban dengan ukuran segini ke motor Vario 150 itu tidak memerlukan ubahan apapun. Di sininya masih aman lah. Untuk jaraknya ban ke shock ini masih aman, dan juga velgnya juga oke, aman. Oke, sweet. Untuk yang belakang ini, oke, sebelumnya saya lupa ya tadi menyebutkan bahwa shocknya itu masih bawaan semua juga ini, dari shock depan dan belakang. Cuman yang belakang ini dia dikasih peninggi ya, itu bisa dilihat. Oke, kita bahas ke velgnya. Dia juga menggunakan Delcavic ya, sama yang depan, satu set. Sebelumnya ownernya juga pernah mengganti velg tapak lebar ke Vario 150 ini menggunakan velg Kemco. Sama ya, sama yang depan ini sebelumnya juga Kemco, yang sekarang jadi Delcavic. Nah, untuk ukuran bawaannya velg belakang Vario 150 ini ukurannya itu lebarnya 2,15 inci. Kemudian di upgrade sama ownernya, pernah dulu pakai Kemco itu jadi 2,5 inci. Itu nggak ada masalah untuk pemasangannya. Dia dengan kalau nggak salah pakai bahan 120/70 itu tanpa ubahan apapun, nggak ada masalah. Nah, untuk velg belakang yang sekarang terpasang itu dia menggunakan Delcavic dengan ukuran lebarnya itu 3 inch dengan dibalut ban dengan profil 140/70 R14. Nah, ini merupakan ukuran ban yang besar ya, bukan cukup besar teman. Udah besar ini untuk sebuah Vario 150. Dari lebarnya ya, lebarnya juga jauh dari bawaannya. Juga ini tambah tebal. Ini ya tebalnya ini. Nah, untuk menginstal, mengaplikasikan, untuk memasang ini memerlukan sedikit ubahan, agak sedikit effort ya untuk masang velg ini, tapi bisa kok. Nah, ini untuk pertama itu yang paling mudah dulu ya, ini dengan ngakalin mengubah hagernya. Maksudnya mengubah di sini hagernya itu dipotong sedikit bagian tepi sini supaya dia nggak kena tepian ban, tambah lebar ya, jelas itu. Kalau nggak dipotong itu bukan nggak, tapi dia ban sama hagernya tepi sini dia akan berciuman. Nah, dan juga hagernya ini selain dipotong bagian tepi sini, dia juga ditinggikannya itu dengan ngasih ini ya, bracket. Di dudukannya itu, di bautnya itu dikasih ganjel lah istilahnya, diganjel supaya jadi agak tinggi. Karena kalau nggak ditinggikan ya, dia kalau jalan nggak kena bannya, ini ya nggak nempel. Cuman kalau ada pasir, ada kotoran-kotoran lain ya, siapa tahu lah ya, di jalan itu pasti kena. Ini pengalaman ini dari ownernya, terus ditinggikan. Nah, untuk ubahan yang kedua itu ada pada standar tengahnya ini. Sebelumnya saya ceritakan dulu, ini kan udah dipasang, hagernya udah diubah seperti tadi yang saya jelaskan, dipakai buat jalan lagi ini, buat jalan sekian ya, berapa kilometer lah, banyak lah, udah ada seminggu kayaknya. Ternyata itu dia bannya itu masih menyimpan luka yang mendalam. Nah, itu ternyata dia itu kena standar tengah. Nah, jadi
di bagian standar tengahnya itu kemakan ya, sama bannya itu kena sampai berkurang dia ininya apa standar tengahnya. Jadi agak ada bekas bannya itu, di bannya juga ada bekas goresannya. Jelas itu ya, anu banget apa dalam banget lukanya, luka bannya itu. Nah sekarang udah dicopot nih standar tengahnya, standar 2 itu ya dilepas, jadi dia udah nggak kena apa-apa lagi. Nah sekarang udah bekasnya itu sudah hilang, dia sudah sembuh dari luka goresan dan sayatan tadi. Ya Sweet, karena ini diganti kaki-kakinya yang otomatis menjadi beratnya itu bertambah, bobotnya bertambah, otomatis beban pada motor ini juga bertambah. Maksudnya beban buat mesinnya itu, buat nariknya. Nah untuk mensiasati hal itu supaya performanya tetap, itu dengan menggunakan cara yaitu mengganti rollernya pada CVT. Karena ini sebuah matic ya, jadi pada CVT-nya yang diubah-ubah paling gampang lah. Apa cara paling gampangnya itu ngubah-ubah CVT-nya, yaitu pertama dengan rollernya tadi. Itu bawaannya Vario itu ada 6 buah dengan bobotnya itu yang 15 gram. Nah ini dengan ngakalinnya itu diganti, jadi gini, gantinya itu 3 buah, jadi 3 buah itu masih 15, dan yang 3 buah lagi itu dengan 11. Itu pemasangannya juga caranya itu diselang-seling gitulah bahasanya. Dan rollernya ini itu menggunakan yang aftermarket, itu nggak apa-apa, aman. Nah ini menggunakan 11 dan 15 itu bagaimana? Itu 11-nya buat ngejar akselerasinya dia. Nah sementara yang 15 itu buat ngejar top speed. Jadi seimbang lah, dia akselerasi juga masih dapat ya, untuk narik bebannya segini, top speed juga nggak berkurang banget lah, masih dapat intinya. Kemudian yang kedua adalah mengganti, ya masih CVT ini, mengganti pernya itu dengan menggunakan per kepunyaan PJX Thailand, yang Thailand ya, itu yang lebih panjang intinya pernya. Itu dilakukan untuk ya sama saja seperti tadi, mengejar performa untuk mengurangi kinerja pada mesin, nggak terlalu berat lah ininya. Dan untuk mangkoknya ini dia juga diganti aftermarket yang lubangnya lebih banyak daripada bawaannya, daripada orinya dia. Itu dengan tujuan supaya penyaringan kotoran itu lebih cepat dan juga lebih cepat dingin, dia nggak panasnya itu nggak cepet lah gitu ininya. Ya oke Sweet, untuk tumpakannya itu ya carane, posisi duduknya dia naiknya ya kayak gini jadi lebih tinggi, itu karena sok belakang itu ditinggikan jadi lebih tinggi, dan juga ban belakang itu lebih tebel, tebelnya itu juga banyak, dan ini jadi agak nungging gitu ya. Ya walaupun ini udah dikurangin busanya pada jok, ya jadi bener emang nyaman kayak gini. Nah kalau nggak dikurangin kan jadi tambah tinggi lagi, itu kurang nyaman. Dia juga nungging karena yang depan itu shocknya nggak ditinggiin, jadi posisinya nungging. Nah untuk stang dia juga masih ori ya, masih kayak gini ya, cocok lah sama posisi duduknya. Dengan posisi tangan itu jadi posisi berkendaranya oke. Nah ini enaknya itu duduknya untuk driver, ini kan ada jahitannya ini ya. Nah ini di pol kewai, dimaksimalkan duduknya ke belakang. Jadi ya untuk kaki ya dia nggak nempel dashboard banget ya, karena di sini itu yang jok depan itu lebih rendah dan lebih nungging. Itu kan mungkin kemungkinan dengkul bertemu dengan dashboard ini kan lebih banyak. Nah ini untuk memaksimalkan, jadi dimundurin aja duduknya, itu akan mendapatkan posisi duduk yang nyaman. Nah dan untuk posisi dibawa riding, dibawa jalan ya ciri khas velg tabak lebar, ban gambot, jelas lah handlingnya lebih enak. Apalagi ini matic ya, jadi kalau di macet gitu lebih tambah enjoy lagi.
biar untuk manuver sana sini, dan juga untuk jalan-jalan tikungan ini lebih berani ya untuk apa ya istilahnya, miring-miring gitu, lebih berani lah, lebih enak, lebih enjoy. Nah, untuk dirasakan berat, kalau berat sih enggak ya, cuman kalau tambah berat itu iya, cuman ya tadi itu udah diakalin dengan CVT-nya di seperti itu kan lah ya, itu nggak mengurangi performa lah, nggak, untuk tanjakan juga masih oke, nggak jadi lemot banget, itu nggak. Cuman kalau bertambah berat, bertambah bobot itu tentu iya, jelas itu seperti itu ya. Dan untuk belok-belokin stangnya ini tentu dia tambah berat karena dia ukuran bannya itu lebih besar ya, tentu lebih berat. Untuk kalau mungkin di gang-gang sempit gitu ya agak terkurangi lah rasa kebebasan untuk bermanuver itu, karena buat belok-belok ini kan kalau di gang kecil beloknya nggak mungkin miring-miring gitu, pasti beloknya pakai stang, itu mesti jadi lebih berat. Itu aja untuk ya, intinya ini masih enak di perkotaan, enak untuk keluar kota juga enak. Nah sweet, kalau dilihat dari samping kan ini motor kelihatan banget ya kalau nungging. Untuk posisi ridingnya biasanya kan motor-motor nungging gitu bikin pegel, bikin badan capek, harus pijetan gini-gini. Ini enggak ya, karena ini motor matic, jadi stangnya juga lumayan tinggi, sama duduknya tempat duduk kita dan stang itu enggak jauh banget lah kayak motor sport itu, enggak. Walaupun dia nungging itu masih oke, enggak bikin capek dan lain-lain. Dia walaupun nungging, cuman itu posisi ridingnya itu masih oke lah, masih terbilang nyaman dan nggak di luar batas nyaman lah intinya. Oke, nggak bikin pegel. Oke, itu tadi Smith bahasan kita mengenai modifikasi Honda Vario 150. Nah, wujud sayang terhadap tunggangan itu selain merawat, itu dengan memodifikasi kita bisa jadi lebih nyaman, lebih enak ya, kalau dilihat-lihat gini kan lebih enak ya, intinya penyegaran lah ya. Nah, untuk kalian gimana Sweet yang punya Vario model apapun, sudah dimodif seperti apa? Sharing pengalaman kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe buat kalian yang belum subscribe, serta tekan tombol like, dan juga share video ini ke teman-teman Anda, ke grup WhatsApp Anda, ke Facebook Anda, ke orang tua Anda, ke pacar Anda, ke istri Anda, ke suami Anda, ke siapapun. Dan juga follow Instagram kami di @sweetomotive_id. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Mantap.